Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد سيد الشيخ صاحب الوفاة تاج العارفين وإلى حضرة المكرم بجميع الكلمات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا نبي يا حسن المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبرحمته في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك وعليك. Al-Mukarram guru kita semua di hadapan Allah diangkat. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga sampai malam hari ini kita masih berkemampuan melaksanakan amaliyah seperti yang sudah kita amalkan baru saja, dan mudah-mudahan keistiqomahan yang telah kita capai hingga detik ini mampu mengantarkan kehidupan kita pada titik tertinggi di mana kita memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpisah dengan kehidupan dunia ini. Karena hadirin, seperti yang sudah sering bahkan kebanyakan manusia berkata, akhir itu harus lebih baik daripada permulaan, karena kesuksesan seseorang itu sangat ditentukan oleh hasil akhir yang sudah kita capai. Dan semua itu adalah merupakan sebuah proses perjalanan panjang yang setiap orang, setiap individu pasti berjuang untuk meraih kesuksesan di akhir perjalanannya kita. Maka dari itulah hadirin, kitab ini mengantarkan kita, menuntun kita, memberikan wawasan kepada kita secara ilmiah bahwa apa yang kita peroleh dari Syekhul Mursyid itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara amaliyah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itu semua adalah berlandaskan dari referensi yang jelas Al-Quran, Al-Hadis, dan athar para sahabat serta fatwa-fatwa para ulama yang sahih. Kalaupun kita dalam kehidupan sehari-hari seringkali mendengar dari berbagai media apa saja bentuknya, yang itu namanya medsos, media sosial, di mana kita tidak bisa mengelak dan tidak bisa menghindar sedikit pun dari kondisi yang telah mengglobal tersebut, bahwa ilmu begitu terbuka. Tidak ada sedikit pun ilmu yang tertutupi sekarang. Mau cari apapun di media sosial, pasti kita akan dapatkan. Bahkan hal-hal yang mistik sekalipun itu sudah viral
diajarkan di media sosial. Beberapa orang berpendapat yang ahli dalam media sosial bahwa 90 sekian persen informasi-informasi di media sosial itu patut dipertanyakan keabsahannya. Artinya apa? Semua itu menuntut kita untuk betul-betul menjadi orang yang cerdas memanfaatkan media sosial tersebut. Lebih-lebih ketika kita sedang mengamalkan sesuatu dan informasi-informasi yang kita peroleh itu terkait dengan amalia. Bagaimana agar apa yang kita lakukan itu benar-benar berdasarkan pada sesuatu amal, sesuatu ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya, nggak usah jauh-jauh, mengacu aja kepada fatwa Al-Mukarram Haji Muhammad Ali Hanafi. Ya, siapa yang harus menjadikan landasan? Ya guru kita. Bahkan Al-Mukarram mengatakan yang hendaknya kalian jadikan kitab itu ya gurumu. Bukan kitab yang ada tulisan di atas kertasnya itu. Karena tulisan-tulisan yang tertulis di dalam kitab dan beberapa buku apapun jenis dan judul kajiannya itu masih memerlukan pentashehan, pensyarahan, penjelasan, keterangan dari orang-orang yang memang ahli dalam bidang itu. Tidak bisa kita textbook, baca langsung, tidak bisa seperti itu. Ilmu yang kita dapatkan dari setiap ulama itu masih memerlukan penjelasan dari ulama yang lain. Seperti itu. Sesungguhnya ilmu nggak begitu. Maka ini diperlukan namanya sanad. Nah, bagaimana agar di dalam rangka menjalani kehidupan kita secara pribadi sebagai ikhwan maupun sebagai individu-individu dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita tidak terjebak dalam sebuah misi-misi tertentu, sandar kita bagaimana? Ya guru kita. Maka akan patut kalau kemudian kita membaca kitab ini. Saya akan membaca pada kesempatan malam hari ini secuil dari bagian bab 5, pasal 5. Redaksionalnya begini: "A'lam anna tariqa syaikhnana tariqullah radhiyallahu tariqul dzikri faqat." Ini seakan-akan pangarsa guru itu berpesan kepada kita, wahai murid-muridku. Seakan-akan redaksinya berbunyi seperti itu, pemahaman saya seperti itu. Wahai murid-muridku, ketahuilah bahwa sesungguhnya thariqah yang diajarkan oleh guru kita itu adalah thariqah dzikir saja. Ini pangarsa Abah seakan-akan berdialog langsung dengan kita. Hai murid-muridku kata, ketahuilah bahwa thariqah yang aku ajarkan dan yang aku dapatkan dari guru-guru sebelumnya itu adalah thariqah saja. Wala sawairu, enggak ada, bukan yang lain. Yakni dzikrul lisan wal jinan. Zikir lisan dan zikir hati. Zikir jahar kalimat la ilaha illallah, zikir yang ada di dalam hati itu adalah zikir ismi. Ini thariqah yang diajarkan oleh guru kita, oleh Syekhul Mursyid Syekh Ahmad Shahibul Wafatatul Arifin, yang diperoleh dari gurunya Hadratus Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Itu yang diajarkan beliau. Fafihi faktu. Kenapa hanya 2 zikir itu yang disampaikan? Sebab di 2 zikir tersebut al-faktu wa fihi, di dalam zikir itu, zikir jahar dan zikir khafi itu terdapat keterbukaan. Hijab yang tadinya membelenggu di dalam dada kita bisa terbuka atas amaliyah zikir tersebut yang telah ditanamkan oleh Syekhul Mursyid. Jadi dia bisa membuka pintu, bisa membuka hijab, bisa membuka tirai yang tadinya tertutup jadi terbuka.
Yang tadinya gelap jadi terang. Yang tadinya buta jadi melihat. Yang tadinya tuli jadi mendengar. Itu adalah zikir. Wa fihi talab. Dan di dalam amaliyah zikrul ini terhadap sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sudah. Mau minta apa saja di situ. Cukup dengan berzikir. Sudah terwakili semua itu. Semua permohonan, semua hajat, semua keinginan yang hendak disampaikan kepada Allah cukup melalui zikir. Sudah tersampaikan dengan sendirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi qada'ul hawaij. Di dalam kita mengamalkan zikir itu terdapat sebuah pemenuhan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan, cita-cita, harapan. Dengan berzikir itu sudah semuanya tercover. Wa huwa minhu, itu semuanya adalah dari Allah. Wa ilaihi, dan akan kembali kepada Allah. Wa bihi kullu syai', dan segala sesuatu adalah dari situ. Asal-muasalnya, sumbernya, kembalinya adalah zikir. Saya menjadi sangat tertarik untuk terus menggali secara individu, bermuhasabah, merenung terus kalimat ini. Kenapa demikian hadirin? Sesekali saya kalau ada longgar, saya buka YouTube. Kalau dulu ilmu-ilmu yang gaib, ilmu-ilmu kemarifatan, ilmu-ilmu yang mistik, ilmu-ilmu kanuragan itu harus diperoleh dari sesuatu momentum, sesuatu riyadhah yang memang sangat spesifik, sangat khusus, sangat pribadi. Tetapi dengan era yang sekarang sudah luar biasa, sudah tidak lagi kita perlu mendapatkan ilmu tersebut melalui jalur khusus, tempat yang khusus, orang yang khusus, tidak. Cukup buka YouTube sudah ketemu di situ. Saya pernah mencoba bergabung di grup itu. Kira-kira apa pelajaran yang mau disampaikan? Saya pernah masuk, saya memang kepingin tahu apa sih sebenarnya dan bagaimana prosesnya. Nah, oleh karena itu hadirin, kenapa ini saya mau sampaikan? Ini adalah untuk pengingat kepada diri saya, di mana saya punya latar belakang hal tersebut. Saya sudah sering bahkan menyampaikan, kalau saya dulu punya hobi membuat zimat dan seterusnya, itu adalah bagian daripada kebiasaan, dan ya kalau tidak dikatakan hobi, itu adalah kebiasaan saya yang saya komersialkan untuk kepentingan pribadi saya ketika itu. Bahkan untuk menaklukkan keyakinan saya terhadap siapa Al-Mukarram Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar itu, saya menggunakan pendekatan cara-cara itu. Apakah beliau itu menggunakan cara seperti apa yang saya pergunakan? Menggunakan zimat supaya kelihatan karomahnya, supaya kelihatan wibawa di hadapan orang banyak. Apakah beliau menggunakan cara seperti itu? Sebab kalau saya pada saat itu ingin agar orang memandang saya orang yang hebat, cukup saya menggunakan itu. Saya menggunakan jas, saya isi 5 saku saya dengan zimat, itu sudah cukup bagi saya. Orang memandang saya adalah orang yang wibawa, orang yang punya sesuatu pada waktu itu. Tetapi yang terjadi bagi Al-Mukarram tidak seperti itu faktanya. Setelah saya buktikan, setelah saya uji, ternyata bukan seperti itu. Dan itu sesuai dengan salah duga ketika itu, tidak sesuai dengan apa yang saya duga. Maka wajar kalau kemudian cara yang saya pergunakan dengan apa yang beliau lakukan itu bertolak belakang jauh. Baru disitulah saya sadar bahwa dimanapun beliau berada, dimanapun beliau berdiri, kesan dan pesan yang diterima oleh orang itu akan sama, bahwa Al-Mukarram adalah bukan orang biasa-biasa. Karomah, karismanya bukan rekayasa, tapi sudah menyatu di dalam dirinya. Kenapa seperti itu? Dan apa yang menyebabkan beliau seperti itu? Inilah karena beliau istiqomah mengamalkan
zikir yang diajarkan oleh Syekhul Mursyid, zikir lisan dan zikir hati. Sehingga kita tidak perlu silau ketika kita mendengar tausiah, mendengar di YouTube, amalkan ini akan begini, amalkan ini begini, akan sudah tidak terlalu menarik era sekarang ya, Mas. Saya begitu. Kenapa saya berani mengatakan semacam itu? Saya sudah membuktikan bahwa apa yang pernah saya lakukan itu takluk dengan dugaan-dugaan saya, yang dimana Al-Mukarram saya duga menggunakan cara seperti yang saya lakukan, ternyata Al-Mukarram tidak. Itulah bedanya orang berzikir dengan orang yang membaca amal wirid-wirid seperti itu. Istilahnya adalah kalau Al-Mukarram mengatakan, kalau kalian itu dengan membaca wirid, dengan membaca hizib semacam itu, kalian itu masih memanggil Allah. Tetapi bagi orang-orang yang berzikir, Al-Mukarram mengatakan, bedanya engkau dengan aku, kalau engkau masih memanggil, aku sudah bersama dengan Allah. Orang yang berzikir itu hakikatnya di situ. Ana ma'ahu idza dzakarani. Ini hadis qudsi Allah menyatakan, aku, kata Allah, senantiasa bersama, menyertai orang-orang yang selalu mengingatku. Maka Allah di dalam Al-Quran mengatakan, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan senantiasa mengingatmu pula. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, maka janganlah kalian melupakan Allah. Sebab akibat dari kalian melupakan Allah, kalian akan lupa terhadap diri kalian sendiri. Di dalam Al-Quran. Nah, ini yang sesungguhnya harus kita perdalam, bahwa guru kita tidak mengajarkan yang lain. Amaliyah yang diajarkan oleh Syekhul Mursyid kepada kita adalah dua zikir itu saja. Kemudian apakah kita tidak boleh mengamalkan yang lain? Kalau kita memang diberi ijazah oleh guru, amalkan. Tapi kalau kita tidak diberi oleh guru, kita mendapatkan dari YouTube, mendapatkan dari ini, saya tidak melarang, tidak sampai pada melarang. Mohon kiranya masukan saya, pertimbangkan baik-baik. Kita pertimbangkan secara bijak. Kecuali ini memang diberikan ijazah oleh guru, amalkan ini, silakan amalkan. Contoh, apa yang diijazahkan guru kita kepada kita adalah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Setiap selesai melaksanakan qiyamul lail, sebelum zikir kita mengamalkan itu 40 kali. Itulah namanya ijazah yang bersifat umum. Silakan itu ikhwan. Apa fadilahnya? Salah satu fadilahnya Al-Mukarram menyampaikan, karena semua manusia itu akan berhadapan dengan batu ujian yang terus menerus. Selesai satu, datang lagi yang lain. Selesai yang ini, datang lagi kemudian versi yang lain, terus. Karena memang bagian daripada sunnatullah, manusia itu akan berhadapan dengan ujian dan terus akan diuji. Karena dengan kita sabar, dengan kita rela menerima ujian yang diberikan oleh Allah, itu yang menyebabkan kanjeng Nabi Muhammad SAW kagum terhadap umatnya. Kekaguman Nabi Muhammad salah satunya kepada umatnya sendiri adalah karena ketika diberi nikmat, idza asabathu sarrathu syakar. Ketika diberi nikmat yang baik, diberi anugerah yang baik, dia bersyukur. Idza asabathu darra sabar. Ketika diberi sesuatu ujian ya mudhar yang mungkin tidak enak, tidak seperti sebelumnya, tidak seperti biasanya, sabar, dia bersabar. Nah, maka untuk menambah kekuatan kita menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang bisa saja itu ada pada titik yang tidak mengenakkan pada diri kita, supaya kita kuat menghadapinya. Dan ketika kita juga bisa berbuat baik, kuat memaafkan, kuat menerima kenyataan itu. Salah satu amaliyahnya yang diijazahkan oleh beliau adalah
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu namanya wirid yang diijazah oleh guru. Amalkan kalau seperti itu. Tapi kalau di luar itu, saya berpendapat pertimbangkan dengan bijak. Pertimbangkan dengan bijak. Apakah kita mengamalkan? Ataukah kita tidak? Ataukah bagaimana? Silakan putuskan sendiri. Sebelum mengamalkan, sebelum menolak, pertimbangkan baik-baik. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam hal-hal yang semacam itu, hemat saya, fokuslah kepada amalia yang sudah diberikan oleh guru kita. Itu baru kita akan merasakan sendiri. Dan insya Allah sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah betul-betul, siapa di antara kita, teman-teman kita, saudara kita yang benar-benar serius dengan dua amalia zikir ini, insya Allah mereka sudah akan bisa membuktikan sendiri. Namun demikian, tidak dipungkiri juga, ternyata di antara kita, mulai dari yang baru sampai yang sudah lama, mulai dari yang junior sampai yang paling senior, tidak menutup kemungkinan ada juga yang kadang-kadang juga terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang berkembang di medsos. Itulah hebatnya media sosial yang mempengaruhi kita. Padahal ketika kita sudah benar membaca redaksi daripada kitab ini, di dalam kita mengamalkan itu sudah ada sesuatu. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, apa yang kita ada, semua sudah di dalam berzikir. Oleh karena itu hadirin, berzikir itu kan sesungguhnya tujuan utamanya adalah meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan keimanan supaya kita senang beribadah kepada Allah. Dengan kita berzikir ini hadirin, mengamalkan dua zikir yang telah diberikan oleh guru kita, tidak ada sedetik pun ruang, tidak ada sedetik pun tempat, waktu yang itu tidak faedah. Semua adalah manfaat. Sejalan dengan firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia. Bila semuanya itu diisi dengan zikir, enggak ada yang sia-sia. Tapi sebaliknya, jangankan yang sedetik, seluas-luasnya tempat, selonggar-longgarnya waktu, bisa menjadi musro, bisa menjadi bisa menjadi mudarat, bahkan bisa menjadi laknat. Kalau itu kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manajemen waktunya guru kita mengajarkan sampai segitu detail. Sampai per detik guru kita menuntut. Agar bagaimana satu detik itu tidak sia-sia. Sampai segitu. Zikir ini seperti itu. Zikir setiap saat. Ini dahsyatnya zikir. Oleh karena itu saudaraku semuanya, jangan sia-siakan, jangan meremehkan amal baik, sekecil-kecilnya amal baik yang kita lakukan. Saya ulang kalimatnya. Jangan meremehkan sekecil-kecilnya amal baik yang kita lakukan. Bila kita bisa melakukan amal baik walaupun hanya sebesar biji sawi, lakukan. Jangan menunda. Kenapa demikian? Bisa jadi sebesar biji sawi kebaikan yang kita lakukan ini kelak akan menjadi lebihnya timbangan amal kita di akhirat kelak. Bila satu sebesar biji sawi menjadi lebihnya amal soleh, lebihnya timbangan amal soleh kita kelak, maka sebesar biji sawi ini akan membebaskan kita dari azab neraka dan akan mengantarkan kita ke surga. Begitu juga sebaliknya, jangan memandang remeh amal jelek yang kita lakukan walaupun hanya sebesar biji sawi.
Sebab maka tinggalkanlah amal itu, walaupun hanya sebesar biji sawi. Kenapa? Karena bisa jadi sebesar biji sawi ini menjadi lebih berat timbangan amal jelek kita kelak ketimbang amal baik kita. Kalau kita memiliki amal jelek yang lebih berat timbangannya sebesar biji sawi daripada amal baik kita, maka sebesar biji sawi ini akan menjerumuskan kita ke neraka. Karena sebesar biji sawi yang kita lakukan amal kebaikan akan dibalas oleh Allah. Demikian juga sebesar biji sawi amal jelek yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah. Sebagaimana Allah menyampaikan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Amal baik yang kita lakukan walaupun hanya sekedar biji sawi akan dibalas dengan kebaikan. Amal yang tidak baik pun walaupun hanya sekedar juga akan dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Seluruh amal besok itu akan ditimbang. Kullu amalin hasanatin tuzin. Besok semua amal anak Adam ini semuanya akan ditimbang. Illa syahadatu alla ilaha illallah, kecuali yang tidak ditimbang adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah tidak ditimbang? Karena kalaupun kalimat la ilaha illallah itu dimasukkan dalam satu sisi timbangan, tidak akan pernah muat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jauh lebih berat kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu hadirin, Masya Allah, mohon maaf, ini kalimatnya ekstrim. Kenapa kita harus memilih amalan yang lain? Kalau kalimat la ilaha illallah itu mampu menembus semua isi langit, isi bumi, bahkan digandengkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, jauh lebih berat timbangannya kalimat la ilaha illallah. Kenapa kita harus memilih yang lain? Kenapa kita tidak konsisten, tidak istiqomah, kita berupaya memohon pertolongan kepada Allah, memohon barokah daripada guru kita, agar kita diberi kemampuan mengamalkan 2 zikir itu, la ilaha illallah dan ismullah. Itu saya rasa sudah segalanya. Fafihil hatu, di dalamnya begitu. Wafihil tolab, wafihil qada'ul hawaij. Semua sudah tercover oleh kalimat la ilaha illallah dan ismul dzat yang terus kita upayakan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lagi ikhtiar kita yang patut kita lakukan kalau kita sudah mendapatkan hal itu, kecuali kita terus berusaha, berikhtiar maksimal dan optimal agar kita mampu mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Karena janji Allah begitu dahsyat. Apakah kita hanya dengarkan janji yang luar biasa itu? Apakah tidak ada keinginan untuk mencapai janji-janji yang luar biasa tersebut? Maka mari kita bersama-sama untuk mendapatkan janji tersebut, untuk menggapai janji Allah yang dahsyat. Namun hadirin, tetap harus kita sadari bahwa kita ini adalah bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Maka satu-satunya cara, hemat saya, satu-satunya cara untuk mendongkrak siapa sebenarnya diri saya, diri kita, supaya kita betul-betul terangkat makom derajat kita, kedudukan kita, nggak bisa lagi kalau kita tidak menggunakan tangga. Guru, itulah namanya wasilah. Maka jangan ada sedikit pun keraguan-raguan. Alah amalin ini tok. Jangan ada kalimat itu. Saya punya pengalaman 8 tahun hal itu, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Justru karena bijaknya seorang guru, tatkala muridnya ada yang bergejolak semacam itu, beliau turun tangan langsung untuk menyelamatkan murid-muridnya. Siapa sekarang yang akan ditolong? Siapa sekarang?
Kita tidak perlu bertanya apakah bagaimana guru saya, perhatian guru saya kepada kita. Tidak perlu bertanya seperti itu. Karena pertanyaan semacam itu adalah jawaban yang menjadi sebuah pertanyaan juga untuk menjawab itu. Kalau kita ingin tahu bagaimana perhatian guru kepada kita, tanyalah kepada diri kita. Bagaimana fokus kita kepada guru kita. Itu jawabannya. Kalau kita bisa menjawab bagaimana perhatian kita, bagaimana wasilah kita, bagaimana pandangan batin kita kepada guru kita, bagaimana keyakinan kita kepada guru kita, maka terjawablah pertanyaan tersebut. Sejauh mana perhatian guru kita kepada kita? Kita akan tinggal menjawab kepada diri kita dengan sebuah pertanyaan. Kita balik kepada diri kita seperti itu. Hadirin Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua sama-sama belajar. Dalam proses belajar itu jatuh bangun, gak ada masalah. Tapi kita tidak boleh bergeser dari rel yang sudah kita jalan. Kita berupaya tetap di situ. Ya, mudah-mudahan sedikit saja yang saya sampaikan malam ini. Jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Sebab nanti bisa terlalu melampaui batas kalau saya sampaikan. Ya, itu kunci. Maka kita tidak perlu kemana. Kita berupaya satu, memohon kepada Allah, memohon barokah karomah guru. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan mengamalkan dua zikir subuh dan istiqomah. Mudah-mudahan kita juga terus ditolong Allah untuk menambah keyakinan kita kepada guru kita, supaya kita terus bergantung. Ikatan batin ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri. Ini sangat besar pengaruhnya. Individu itu sangat. Insya Allah yakin, karena guru itu selalu membentang di mana. Cuma kita merasakan atau tidak merasakan, ya itu kembali kepada kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan sejalan dengan barokah karomah guru kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana abwaabal khair, Allahumma iftah lana abwaabal rahmah, Allahumma iftah lana abwaabal maghfirah, Allahumma iftah lana abwaabas sa'adah, Allahumma iftah lana abwaabal jannah. Ya mufattihal abwaab, ya musabbibal asbab, ya jalilal mutakabbirin, ya muqallibal qulub wal absar, ya kal mustahidin al-mu'allimna. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا انزلنا سلام مبارك وانت خير المنزلين واعتصموا بحق الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة مرشدنا وببركة المكرم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.